Kemarin kita sudah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, yang berbunyi inna min afdali iya ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya yang paling afdal ya, min afdali ayyamikum, yang paling afdal ya, hari kalian itu adalah yaumul jum'ah. Kalau dijadikan yaum menjadi mubtada muakhar atau isim inna muakhar, berarti yaumul jum'ah. Fa'aksiru alayya minas salati fi. Sebab itu perbanyaklah kepadaku solawat pada hari Jumat itu. Wa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya solawat kalian itu diperlihatkan, diajukan, ditunjukkan kepadaku. Ya, ini poin ini ya Dedek yang sangat menarik ya. Wa ma'na ma'rudah alayya, makna daripada solawat itu diperlihatkan, ditunjukkan kepadaku adalah mausulatun ilayya tawassulal hadaya. Disampaikan salawat itu kepadaku, artinya kepada Rasulullah, seperti sampainya hadiah. Oleh sebab itu hadirin, dalam kita pilih selawat-selawat yang sangat disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu diantaranya adalah salat al-ummi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Rasulullah itu sangat senang itu kalau disebut al-ummi. Kenapa Rasulullah SAW itu sangat senang itu disebut al-ummi? Kalau ada selawat, ada di sana ada kata-kata al-ummi, sangat senang Rasulullah SAW. Faktornya apa? Sekali lagi, faktornya adalah dengan sebab keummiannya itulah yang menyebabkan, yang menguatkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang tidak merekayasa Al-Quran. Itulah atau situasi kondisi Rasulullah yang ummi itulah yang membuktikan kebenaran Al-Quran benar-benar berasal dari Allah SWT, bukan berasal dari beliau. Makanya dalam Al-Quran, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatslu min qabli, hei Muhammad, engkau tidak pernah membaca sebelumnya sampai sekarang. Kitab-kitab sebelumnya tidak pernah kau baca. Min kitabin wala takhutuhu biyaminik, dan tidak pernah juga kau itu menulis, takhutuhu menulisnya biyaminik dengan tanganmu. Idzal lartabal mubtilun, kalau engkau bisa membaca, engkau pernah membaca kitab sebelumnya, engkau bisa menulis dan menulis kitab-kitab sebelumnya, idzal lartabal mubtilun, niscaya orang-orang yang ingin membatalkan perjuanganmu itu menjadi ragu. Berarti ini jadi sebenarnya orang-orang yang ingin membatalkan, menghalangi perjuangan Rasulullah itu bukan ragu, itu tahu kebenaran Al-Quran. Cuma masalahnya dengan datangnya Rasulullah, dengan adanya Al-Quran, posisi mereka itu menjadi tergeser. Orang-orang yang menghalangi, menghambati perjuangan kita itu adalah apakah dia yakin apa yang kita sampaikan tidak benar? Tidak. Orang-orang yang menentang perjuangan Rasulullah SAW, orang-orang yang menentang perjuangan kita nanti suatu saat, di saat dia berjuang, itu bukan karena tidak percaya terhadap apa yang kita bawa, tetapi dengan kedatangan kita, dengan apa yang kita sampaikan, kemudian orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan, kedudukan mereka, posisi mereka, kemuliaan mereka itu menjadi hilang, kedudukan mereka menjadi tergeser. Nah, itulah yang membuat dia itu menjadi penghalang atau menjadi bumerang terhadap perjuangan kita. Jangan adik-adik kira setiap kita berjuang kemudian semua orang menerima. Enggak. Apalagi modelnya kelas-kelas kita.
Oh, Rasulullah SAW itu, Masya Allah, tabarakallah. Apa yang mau disampaikan Rasulullah itu tidak ada sedikit pun hawa nafsu. Sistem dakwahnya Rasulullah SAW itu adalah langsung sistem dari Allah Subhanahu Wa Taala. Metode dakwah Rasulullah SAW itu adalah metode dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya Rasulullah SAW itu tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang akan disampaikan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi justru toh juga banyak yang menolak Rasulullah. Bukan hanya sebatas ditolak, justru malah mau dibunuh Rasulullah SAW itu. Apa kurangnya Rasulullah SAW? Cara menyampaikan, Masya Allah, Rasulullah SAW itu pokoknya tidak ada yang mampu mendandingi Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW disebut dengan Jami'ul Kalam, orang yang ucapannya singkat tapi padat maknanya itu. Penampilan Rasulullah SAW, fisiknya, wajahnya, orang melihat Rasulullah SAW itu luar biasa. Tapi apakah semua orang menerima dakwah Rasulullah SAW? Nanti dulu. Justru periode Mekah, lebih banyak beliau di Mekah, justru banyak yang menentang Rasulullah SAW. Sedikit yang beriman kepada Rasulullah, sedikit yang menerima ajaran Rasulullah. Apakah ajaran Rasulullah itu tidak diterima karena tidak baik? Tidak. Ajaran Rasulullah, ajaran Al-Quran tidak diterima bukan karena tidak baik Al-Quran itu, isinya tidak baik, enggak. Penyebab mereka tidak diterima itu adalah posisi orang-orang yang ada di sana, tokoh-tokoh yang ada di sana itu menjadi tergeser. Yang tadinya menjadi depan berubah menjadi tengah, yang tadinya menjadi tengah malah menjadi belakang. Ini harus kita sadari dari sekarang. Dari sekarang. Jangan kita menyangka nanti waktu berjuang harus diterima. Ndak. Ingat ungkapan Imam Syafi'i, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki siapapun itu illa kecuali lahu, pasti memiliki muhibbun yamdahu, pasti ada orang yang mencintai, ya tentu karena cinta, dan memujinya, pasti itu. Wa dan mughdib, atau ghadib mughdib, dan pasti orang itu di samping memiliki lahu muhibbun, memiliki orang yang cinta, yang yamdahu, yang memuji, dia pasti juga memiliki aduwin, musuh, mughdibun, orang yang membencinya dan membuat orang lain untuk menjadi benci. Wah, yakdahu, yang mencaci maki, mencela, menjelek-jelekkan kita, mencemarkan nama baik kita. Itu udah sunnatullah itu. Itu pasti, itu udah sunnatullah, pasti akan terjadi. Siapapun itu pasti ada orang yang senang dan pasti juga ada yang tidak senang. Cuma prosentasinya itu nanti akan yang berbeda-beda. Apakah lebih banyak yang senang atau lebih banyak yang benci, sebaliknya. Ya, gitu hadirin ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, karena salawat itu adalah hadiah kepada Rasulullah SAW. Artinya sampai seperti sampainya hadiah, maka hendaklah kita pilih selawat-selawat yang disenangi oleh Rasulullah. Di antaranya adalah selawat al-ummi. Itu selawat yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW itu.